mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqq wa zaqal batil. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para ulama, para habaib yang saya muliakan. Wa ala ra'sihim Habib Rizik Syihab, Habib Ali, Ustaz Khattat, dan para musyarikin semuanya yang saya muliakan. Pertama, saya sampaikan penghargaan kepada usaha FPI ini. Pertama, untuk mengokohkan akidah yang selama ini suka dikaburkan orang, yakni Al-Asy'ariyah. Selanjutnya meningkat kepada Quran, bukan hanya isinya, tapi thariqah tafsirnya yang mulai dibelokkan dengan berbagai macam teori yang sebetulnya bukan tafsir. Hermeneutika itu adalah filsafat. Jadi dia berangkat dari pikiran orang ke Quran, bukan dari Qurannya ke pikiran orang. Dan itu sekarang dipakai di mana-mana. Bahkan Al-Mukarram Profesor Dr. Quraish Shihab itu minta pensiun dini dari IAIN. Karena itu. Karena skripsi itu tidak boleh ditulis Arabnya, karena penguji yang dari barat tidak bisa baca. Jadi harus terjemahnya saja. Berarti ada pendangkalan di situ. Nah, jadi kalau ini kita mulai bahas dengan ilmiah, itu sangat bagus. Yang kedua, saya tertarik dengan temanya sudah waktunya Islam memimpin dunia. Dari dulu sudah waktunya. Cuma bagaimana kita menciptakan waktu itu. Oleh karenanya, karena masalah akidah syariah sudah dibicarakan, maka saya akan memberikan gambaran kira-kira bagaimana tatbikus syariah itu di dalam kondisi yang sekarang sudah ada. Jadi yang dari saya ini bukan mengaji ilmiah, tapi mengaji waqi'iyah. Kenyataan yang sekarang ada di dunia itu bagaimana? Begini, tahun 1990 komunisme internasional runtuh. Setelah dia berdiri tahun 1920. Jadi umurnya cuma 70 tahun, hancur dia. Hancurnya ini bukan karena perang,
Hancurnya ini adalah karena susupan ideologi barat dimasukkan ke daerah komunis. Sehingga berubahlah pemikiran komunisme di timur itu. Nah, setelah hancur, ini yang hancur 3 hal. Pertama, daerah kekuasaan. Ini mereteli semua. Uni Soviet menjadi Rusia saja, asalnya banyak. Yugoslavia yang asalnya negara, sekarang sudah tidak ada peta Yugoslavia itu. Yang ada hanya Serbia dan Kosovo, 2 daerah suku. Jadi yang asalnya Syiat menjadi Qabilah. Nah, di Rusia itu yang mengerjakan teori penyusupan itu namanya Gorbachev. Yang di Cina namanya Deng Xiaoping. Yang di mana Yugoslavia namanya Lech Wałęsa. Nah, alhamdulillah saya tidak pernah ketemu Deng Xiaoping karena sudah duluan meninggal. Tapi yang 2 yang lain saya ketemu. Nah, subhanallah, hancurnya komunisme oleh Barat itu ternyata tidak ada untungnya untuk Barat. Pertama, ekonomi Barat ini terus turun setelah menang ini. Jadi ada orang menang tambah melarat ya Barat ini. Ekonomi Eropa rusak, ekonomi Amerika rusak. Bahkan sekarang Amerika sudah mulai ketakutan tergulung oleh ekonomi Cina yang dikalahkannya itu. Dan perkara pertentangan Soviet Cina dengan Amerika jalan saja terus di dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya nggak ada untungnya. Nah, subhanallah, diam-diam yang untung itu Islam. Karena dengan runtuhnya komunisme itu ada 2 pilar yang ikut runtuh. Pertama, ateisme. Yang kedua, pluralisme. Ateisme itu adalah orang komunis tidak boleh percaya dengan Tuhan. Bukan tidak hanya tidak percaya, tidak boleh percaya. Dan itu menurut undang-undang. Yang kedua, tidak boleh punya harta sendiri, semua milik negara. Jadi sudah tidak ada hirasatul mal dan sebagainya, karena mal itu dia secukupnya dia makan kepada negara. Jadi 2 hal ini sebetulnya selain bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan kodrat, dengan sunnatullah. Jadi sudah bertentangan dengan kemauan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa ditentang. Jadi sekarang ekonomi itu bebas di Cina. Nah, dulu orang Cina kalau punya hasil 10.000 dia makan cuma 7.000. Ini biasanya orang Cina. Kalau kita hasilnya 10.000 makannya 35.000. Nah, yang 25.000 dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Dihitung min haitsula ya tas. Tapi kan orang Cina, maka ketika hak mereka di negara itu dikembalikan, mereka langsung makmur. Yang 3.000 itu dikembali. Nah, mereka semangat bekerja. Sekarang di mana-mana ekonomi dikuasai Cina. Di mana-mana, sampai kepada Afrika yang paling tengah. Nah, kemudian masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125.000 gereja Ortodok dibuka.